Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas tentang filosofi air ya saudara-saudaraku. Namun sebelumnya saudara-saudaraku, saya ingin membahas sedikit tentang air itu sendiri saudara-saudaraku. Bahwa air adalah merupakan sumber kehidupan ya saudara-saudaraku. Semua makhluk hidup selalu membutuhkan air. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya membutuhkan air ya saudara-saudaraku. Dan tentunya kita tahu bahwa air selalu diharapkan ada di sekitar kita saudara-saudaraku. Nah, kemudian bagaimana filosofi air itu sendiri saudara-saudaraku? Saya mencatat ada 5 ya filosofi air itu sendiri saudara-saudaraku. Yang pertama saudara-saudaraku, bahwa air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seperti ini saudara-saudaraku ya. Nah, ini dari tempat yang tinggi kemudian terus mengalir ke tempat yang rendah ya saudaraku. Nah, ini kita lihat ya bahwa air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, apa filosofinya saudara-saudaraku? Hendaknya manusia itu selalu rendah hati ya saudara-saudaraku. Seperti air yang selalu mencari tempat yang rendah ya saudara-saudaraku. Dan yang kedua saudara-saudaraku, bahwa filosofi dari air itu sendiri saudara-saudaraku, ia akan selalu melayani ya, dari atas ke bawahannya ya saudara-saudaraku. Sekali lagi saya ulang bahwa filosofi air yang pertama adalah air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu filosofinya. Yang pertama adalah rendah hati saudara-saudaraku, bahwa hendaknya kita sebagai manusia selalu rendah hati kepada siapapun tentunya saudara-saudaraku. Dan yang kedua, sebagai manusia juga bisa melayani, seharusnya bisa melayani kepada yang lain ya saudara-saudaraku. Apalagi para pejabat tentunya bisa melayani kepada rakyatnya ya saudara-saudaraku. Nah, di situ filosofi dari air itu sendiri yang pertama ya saudara-saudaraku. Kemudian yang kedua saudara-saudaraku, bahwa air selalu mengisi ruang-ruang yang kosong ya saudara-saudaraku. Bahwa sifat air itu yang kedua selalu mengisi ruang-ruang yang kosong ya. Ruang-ruang yang kosong. Nah, apa filosofinya saudara-saudaraku ya? Apa itu filosofinya? Manusia yang baik selalu mengisi kekosongan hati orang lain ya saudara-saudaraku. Di situ bisa bermakna adanya tolong menolong. Jadi hendaknya sebagai manusia kita harus tolong menolong antara satu dengan yang lain saudara-saudaraku, karena manusia tidak bisa hidup sendirian ya. Manusia itu selalu hidup bersama. Nah, tentunya jangan lupa selalu tolong menolong ya saudara-saudaraku. Kemudian yang ketiga saudara-saudaraku ya, yang ketiga, bahwa air selalu mengalir ke muara saudara-saudaraku ya. Air selalu mengalir ke muara. Nah, apa sih filosofinya saudara-saudaraku? Bahwa semua hambatan ya itu harus dilalui. Seperti air ketika menuju ke muara saudara-saudaraku, dari sumber air yang kecil kemudian menjadi besar, jadi sungai yang besar, kemudian selalu menuju ke muara saudara-saudaraku. Nah, di sana air selalu mendapatkan satu hambatan ya ketika menuju ke muara itu. Nah, hendaknya ya sebagai manusia semua hambatan harus dilalui. Tentunya dengan kesabaran seperti air ya saudara-saudaraku, bahwa air sebelum sampai ke muara itu selalu
mendapat rintangan atau hambatan, ketemu dengan yang agak tinggi tapi harus dipenuhi dahulu ya, harus dipenuhi dahulu. Kemudian setelah itu air akan mengalir dan terus mengalir akhirnya sampai di muara ya saudara-saudaraku. Begitu juga sebagai manusia hendaknya semua hambatan harus dilalui dengan sabar ya saudara-saudaraku, dan hendaknya sampai bisa sukses ya saudara-saudaraku. Kemudian yang kedua dari air selalu mengalir ke muara itu mempunyai filosofi ya, setiap manusia itu menuju yang satu yaitu Tuhan yang Maha Kuasa ya saudara-saudaraku. Sejauh apapun ya air itu mengalir akan menuju ke muara. Begitu juga manusia, sesulit apapun dalam hidup, semudah apapun dalam hidup, mereka akan kembali pada Tuhan yang Maha Kuasa ya saudara-saudaraku. Kemudian saudara-saudaraku, yang keempat, air bersifat lembut tapi juga bisa keras saudara-saudaraku. Ya, air itu bersifat lembut. Nah, seperti ini, percikan seperti ini ya saudara-saudaraku, ini lembut sekali. Tetapi ketika ditaruh di kedinginan yang 0 derajat ya saudara-saudaraku, itu bisa menjadi es, akhirnya keras ya saudara-saudaraku. Nah, itu maknanya apa atau filosofinya apa saudara-saudaraku? Ya, dari lembut ke keras itu mempunyai makna adanya keseimbangan. Nah, hendaknya hidup saudara-saudaraku mempunyai keseimbangan ya. Antara ada yang kaya, ada yang miskin, ya, ada yang pandai, ada yang kurang pandai, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, itu perlu adanya keseimbangan. Artinya kalau kuat semua, kaya semua, ya, pandai semua, ya tidak seimbang dalam kehidupan ini. Maka perlu adanya keseimbangan ya, antara ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang pandai, ada yang kurang pandai. Seperti air yang bersifat lembut tetapi juga bisa keras ya saudara-saudaraku. Nah, itu kemudian yang kelima saudara-saudaraku ya, yang kelima bahwa tetesan air bisa melubangi batu yang keras saudara-saudaraku. Seperti yang kita lihat ya, banyak batu yang berlubang. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada batu yang tidak berlubang. Itu maknanya ya, bahwa batu selalu berlubang. Nah, lubang itu diakibatkan oleh apa? Salah satunya yaitu adanya tetesan air. Ya, tetesan air yang selalu menetes ke batu yang keras itu, tetapi akhirnya bisa membentuk lubang di batu itu sendiri ya saudara-saudaraku. Nah, apa filosofinya saudara-saudaraku? Bahwa tetesan air bisa melubangi batu yang keras itu adalah kegigihan ya saudara-saudaraku, kegigihan. Hendaknya sebagai manusia itu harus punya kegigihan seperti air yang bisa melubangi batu. Jadi kegigihan itu akan menghasilkan ya kesuksesan saudara-saudaraku. Ketekunan, kegigihan itu akan menghasilkan kesuksesan. Nah, sesulit apapun, sekeras apapun dalam kehidupan ini, kalau kita jalani dengan gigih, kita jalani dengan tekun, pasti akan ya mendapatkan kesuksesan ya saudara-saudaraku. Nah, itu saudara-saudaraku ada 5 ya filosofi air tadi. Yang pertama, air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya. Hendaknya manusia itu rendah hati dan melayani kepada sesamanya. Kemudian yang kedua, air selalu mengisi ruang-ruang yang kosong. Itu mempunyai makna atau filosofi bahwa manusia yang baik selalu mengisi kekosongan hati orang lain, yang berarti juga tolong menolong ya saudara-saudaraku. Yang kuat menolong yang lemah, kemudian yang pandai menolong yang kurang pandai, dan seterusnya.
Begitu ya saudara-saudaraku. Kemudian air selalu mengalir ke muara mempunyai filosofi hambatan ya harus dilalui ya. Semua hambatan dalam kehidupan ini harus kita lalui dan juga mempunyai makna bahwa setiap kehidupan khususnya manusia itu selalu menuju yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa ya saudara-saudaraku. Kemudian yang keempat, air bersifat lembut tapi juga bisa keras ya. Itu mempunyai filosofi keseimbangan, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kelima, tetesan air bisa melubangi batu yang keras, yaitu mempunyai filosofi kegigihan atau ketekunan ya saudara-saudaraku. Begitu dulu ya saudara-saudaraku, apabila ada kekurangan mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.